Halo teman, kembali lagi bersama Geng 05. Kali ini saya akan kembali membuat konten movie storyline, di mana film yang akan dibahas kali ini berjudul Dilwale. 15 साल 4 महीने 10 दिन। Di Bulgaria terjadi persaingan antara dua mafia yang berasal dari India. Dua mafia itu bernama Randir Bakshi dan juga Malik. Randir Bakshi memiliki putra bernama Kali. Kali bersama teman sekaligus pengawalnya yaitu Anwar dan Sakti sedang dikejar oleh anak buah Malik dikarenakan Kali baru saja merampas emas milik Malik. Tapi saat dikejar oleh anak buah Malik, Kali malah menyerempet seorang wanita bernama Mira. Kali lalu turun dan menolong Mira. Setelah itu Kali pun kembali masuk ke mobil dan berusaha kabur dari anak buah Malik. Pada keesokan harinya, Kali bertemu dengan Mira. Kali dan Mira berkenalan dan berbincang-bincang hingga akhirnya Mira bertanya kepada Kali, kenapa Kali kemarin dikejar-kejar oleh beberapa orang. Kali kemudian mengatakan jika dia sebenarnya adalah mafia dan orang-orang yang mengejarnya kemarin adalah geng saingannya. Kali kemudian meminta nomor telepon dari Mira. Mira sempat diam dan tidak mau memberikan nomornya, tapi akhirnya Mira pun memberikan nomor teleponnya kepada Kali. 0887439. 0887439. Kali dan ayahnya lalu menemui adiknya yang bernama Fir di sebuah asrama. Ayah Kali membawakan hadiah untuk Fir, tapi Fir malah marah karena artinya Fir akan tetap di asrama. Kali lalu membujuk Fir agar Fir tidak marah. Kali bilang jika dia dan ayahnya memang hanya menemui Fir sebulan sekali, tapi perbedaannya sehari tanpa Fir rasanya seperti sebulan. Memang benar jika dia dan ayahnya belum bisa membawa Fir pulang, tapi perbedaannya mereka sedang membangun rumah di mana akan ada kamar yang besar untuk si kecil Fir. Fir pun langsung kesenangan mendengar perkataan kakaknya itu. Kali kembali bertemu dengan Mira. Mira bercerita jika ada yang mengganggunya. Kali pun membantu Mira untuk mengusir orang-orang yang mengganggu Mira tersebut. Saat beberapa orang mengganggu Mira, Kali datang dan memperlihatkan pistol. Orang-orang yang mengganggu Mira pun langsung pergi. Setelah itu, Kali mengajak Mira untuk berkencan, dan Kali bilang jika dia hanya membutuhkan waktu 5 menit saja untuk berkencan dengan Mira. Mira pun menerima ajakan kencan dari Kali. Di malam hari, Kali sedang menunggu Mira. Akhirnya Mira datang dan mereka pun memulai kencannya. Kali lalu mengajak Mira ke restoran favoritnya. Tapi Mira mengingatkan jika mereka berdua hanya memiliki waktu 5 menit. Kali lalu bilang jika dia tahu itu. Setelah naik kendaraan dan menempuh jarak sekitar 20 meter, akhirnya mereka sampai di restorannya. Dan di situ ada Anwar dan Sakti yang sudah menyiapkan makanan. Kali dan Mira pun makan berdua. Baru sekitar 1-2 suap, Kali langsung mengajak Mira untuk melanjutkan kencannya. Mira kemudian meminta makanan penutup dan ingin es krim. Akhirnya Kali mengajak Mira untuk kembali naik kendaraan untuk ke toko es krim. Tapi baru sekitar 5 meter berjalan, mereka pun sampai di toko es krimnya, di mana Anwar lah yang menjadi penjual es krimnya. Mira pun bertanya apakah Anwar berganti pekerjaan. Kali lalu bilang jika Anwar adalah orang yang multi talenta. Saat makan es krim, Mira bilang jika sulit dipercaya orang yang bersikap manis seperti Kali memiliki pekerjaan yang sangat berbahaya. Kali pun bilang jika dia memang anak yang baik. Mira kemudian bertanya apakah ada kejutan lain dari Kali. Kali pun bilang jika itu belum berakhir. Hingga akhirnya Kali memberikan kejutan di mana ia mengajak Mira untuk berdansa.
Setelah selesai, Mira kembali bertanya apakah ada kejutan lagi. Kali bilang itu yang terakhir karena waktu kencannya sudah habis. Karena Mira hanya memberinya waktu 5 menit, jadi kencannya sudah berakhir. Setelah kencan itu berakhir, Mira mengajak Kali untuk bertemu esok hari. Tapi Kali bilang jika besok ada pekerjaan. Kali pun mengajak Mira untuk bertemu lusa saja. Tapi Mira bilang jika besok adalah hari ulang tahunnya dan dia tidak akan merayakan ulang tahunnya tanpa Kali. Kali lalu bilang jika dia akan mengirim emas ke Rumania. Semuanya sudah diatur jadi tidak bisa ditunda. Mira kemudian meminta Kali untuk mengajaknya mengirim emas dan mereka bisa merayakan ulang tahun Mira di perjalanan. Tapi Kali tidak bisa mengajak Mira karena geng saingannya yaitu Malik sangat berbahaya. Kali lalu berjanji secepatnya dia akan menyelesaikan pekerjaannya dan akan menemui Mira untuk merayakan ulang tahun Mira. Mira kemudian menyuruh Kali untuk berjanji. Kali pun mengucapkan janjinya kepada Mira. Sebelum Mira pergi, Mira bilang kepada Kali jika besok mereka pasti akan bertemu. Dengan tersenyum, Kali menganggukkan kepalanya. Di hari pengiriman emas, Kali dan anak buahnya diserang oleh anak buah Malik. Bahkan mobil yang dinaiki oleh Kali ditabrak sampai terbalik. Kali yang terluka mencoba untuk melawan dan memegang pistol dan menodongkan kepada para anak buah Malik. Tapi di antara anak buah Malik ada yang membuat Kali sangat terkejut karena ada Mira di situ. Mira lalu mendatangi Kali dan bilang jika sebenarnya dia adalah putri dari Malik. Mira bilang saat dia ditabrak oleh Kali, Mira sengaja menabrakkan dirinya untuk menghentikan Kali agar anak buahnya bisa membunuh Kali. Dan saat ada orang yang mengganggunya, ternyata orang yang mengganggunya juga adalah anak buahnya sendiri. Mira juga bilang jika dia bahkan harus pergi ke kencan bodoh bersama Kali agar dia bisa mendapatkan informasi tentang pengiriman emas. Mira kemudian menodongkan pistolnya kepada Kali, tapi Mira berkata jika dia akan mengampuni Kali pada hari itu, karena hari itu adalah ulang tahun Mira. Mira lalu pergi bersama para anak buahnya meninggalkan Kali. Kali lalu kembali memegang pistol dan mengarahkannya kepada Mira. Tapi Kali tidak bisa menekan pelatuknya karena dia mencintai Mira. Pada keesokan harinya, Kali menemui Mira. Tapi Mira berusaha kabur dari Kali. Tapi Kali tetap mengejar Mira. Hingga akhirnya Mira hampir saja terjatuh ke jurang. Tapi Kali langsung menolong Mira. Saat Kali menggenggam tangan Mira, Mira pun ketakutan karena dia sudah mengkhianati Kali. Tapi Kali langsung berkata agar Mira tidak perlu khawatir. Karena Kali sangat mencintai Mira dan tidak pernah berpikir untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Mira. Kali lalu menarik Mira dan mereka berdua bertatapan. Hingga akhirnya Kali bilang jika itu adalah hari terakhir dia melihat wajah Mira. Karena jika sampai Mira memperlihatkan wajahnya lagi kepada Kali, maka Kali akan membunuhnya. Setelah galau beberapa hari, akhirnya Mira mendatangi rumah Kali dan meminta maaf. Mira juga bilang jika dia jatuh cinta kepada Kali, hanya saja dia terlambat untuk menyadarinya. Kali yang sudah dihianati oleh Mira langsung membawa Mira keluar dan tidak mau mengatakan apapun. Tapi Mira bilang jika dia akan tetap berada di rumah Kali sampai Kali memaafkannya. Kali langsung masuk ke rumah dan menutup pintunya. Mira menangis dan menunggu di depan rumah Kali sampai malam, hingga akhirnya hujan turun. Kali kemudian menemui Mira dan bertanya, apakah yang ingin dibuktikan oleh Mira. Mira pun bilang jika dia ingin membuktikan jika dia mencintai Kali. Tapi Kali bertanya, kenapa dia harus mempercayai Mira setelah apa yang dilakukan oleh Mira. Mira bilang jika dia sampai mengkhianati Kali lagi, Kali bisa menembaknya. Kali kemudian memberikan Mira kesempatan dan mereka pun berpelukan.
Setelah menjalin hubungan, Mira bilang kepada Kali jika mereka harus memberitahu hubungan mereka kepada keluarga mereka, karena Mira tidak mau jika sampai hubungan mereka diketahui oleh keluarga mereka dari orang lain. Akhirnya setelah Kali dan Mira memberitahu keluarganya masing-masing, Randir Bakshi dan Malik melakukan pertemuan untuk membahas hubungan Kali dan Mira. Tapi di pertemuan itu, ayah Mira yaitu Malik mengkhianati Kali dan ayahnya. Mereka pun melakukan baku tembak. Di baku tembak itu, Raghav yaitu tangan kanan Malik menelpon Mira dan memberitahu Mira jika Kali dan ayahnya mengkhianati mereka. Di baku tembak itu, Randir Bakshi dan Malik saling membunuh. Tapi saat Kali berusaha membantu ayahnya, pistol yang tadinya dipegang oleh ayah Kali dipegang oleh Kali. Dan di saat itu Mira datang dan Mira malah mengira jika Kalilah yang telah membunuh ayahnya. Mira kemudian menembak Kali. Beruntungnya Kali masih bisa selamat, dan setelah dioperasi Kali sadar dan berbicara kepada Anwar dan Sakti. Kali bilang jika dia ingin menemui Mira untuk menjelaskan semuanya. Tapi Anwar dan Sakti bilang jika Mira telah pergi jauh. Tapi Kali tetap memaksa, bagaimanapun juga dia ingin bertemu Mira dan menjelaskan yang sebenarnya. Anwar kemudian berkata, jika dia memang tidak pintar, tapi setelah semua yang terjadi, dia mengerti satu hal, bahwa tidak ada gunanya hidup untuk hal-hal seperti itu. Anwar meminta Kali untuk memikirkan Fir dan memulai hidup dengan lembaran yang baru. Akhirnya Kali pun menurut kepada Anwar dan menjemput Fir dari asrama dan meninggalkan Bulgaria. Di pagi hari, Kali bangun dari tidurnya. Kali bersama Fir tinggal bersama di goa. Kali juga mengubah namanya menjadi Raj. Saat Raj sedang ngopi bareng Anwar dan Sakti, tiba-tiba terjadi pencurian. Pencuri itu tertangkap dan dipukuli oleh warga. Raj lalu menghentikan para warga. Raj lalu bertanya kepada pencuri itu mengapa dia mencuri. Pencuri yang ternyata bernama Mani itu lalu bilang jika dia memang mencuri, tapi itu dia lakukan untuk menghidupi adiknya. Raj yang juga memiliki adik pun bersimpati. Raj kemudian memberikan semua uang yang ada di dompet Sakti kepada Mani. Raj lalu bilang kepada Mani mengenai merawat adiknya, utamakanlah pakai hati dan bukannya dengan pikiran. Raj dan Fir yang juga sudah besar membuka bengkel mobil. Fir dan Sidhu lalu mengatas mobil pelanggan yang baru saja diperbaiki. Sidhu adalah adik dari Sakti. Saat di jalan, Fir bertemu dengan seorang gadis bernama Ishita. Ishita lalu meminta bantuan kepada Fir untuk memberikan tumpangan ke kantor badan hukum, karena Ishita dan kakaknya ingin membuka restoran di goa. Fir lalu menurunkan Sidhu di tengah jalan dan akhirnya Fir mengantar Ishita. Tapi saat mengantar Ishita ke kantor badan hukum, di jalan terjadi kemacetan. Akhirnya Fir mengambil jalan pintas. Tapi karena terburu-buru, Fir menabrak sesuatu yang membuat mobil milik pelanggan menjadi rusak. Setelah selesai mengantar Ishita ke kantor badan hukum, Fir ditelepon kakaknya yaitu Raj alias Kali. Kakak Raj menanyakan mobil yang dites oleh Fir, dan karena mobil itu rusak, kakak Raj pun menyuruh Fir untuk memperbaikinya. Fir pun harus begadang untuk memperbaiki mobil tersebut. Hingga akhirnya tiba-tiba datanglah Ishita yang membawa skuternya untuk diperbaiki. Fir dan Ishita pun saling tidak menduga jika mereka bisa bertemu lagi pada hari itu. Fir kemudian mengecek skuter Ishita. Fir bilang jika skuter Ishita rusak cukup parah, dan Fir meminta alamat Ishita agar dia bisa mengantarkan skuternya setelah diperbaiki.
Fir lalu mengajak Ishita untuk berbicara. Fir bilang jika dia ingin curhat. Ishita pun menerima ajakan Fir untuk berbicara. Fir kemudian bilang setelah kakaknya mengetahui kondisi mobil yang rusak, kakaknya langsung menamparnya 10 kali di depan semua orang. Dan ternyata kakak Raj ada di bengkel dan mendengar perkataan Fir tersebut. Fir lalu bilang pada Ishita, sejak kecil dia ingin sekali sekolah, tapi kakaknya menghabiskan uang pendidikan Fir untuk pacarnya. Ishita lalu bilang jika Fir harus melawan dan harus berani. Tiba-tiba Fir menoleh ke samping dan melihat kakak Raj. Fir pun langsung berdiri dan berkata, kenapa dia harus berani kepada kakaknya? Fir kemudian mengatakan jika Ishita gadis yang gila. Fir lalu memberikan kode kepada Ishita jika orang yang ada di belakangnya adalah kakaknya. Ishita pun langsung marah-marah kepada kakak Raj karena cerita Fir tentang kakaknya itu. Ishita kemudian menyuruh Fir untuk melawan kakaknya dan jangan takut. Tapi Fir malah memberikan kode kepada kakaknya jika dia menyayangi kakaknya. Kakak Raj kemudian bilang kepada Ishita jika dia akan meminta maaf kepada Fir setelah Ishita pergi. Dan setelah itu Ishita pun pulang. Setelah Ishita pulang, Fir pun langsung berlutut dan meminta maaf kepada kakaknya. Tapi kakak Raj hanya tertawa dan mengajak Fir untuk makan malam. Tapi Fir berkata jika dia sudah bersumpah sebelum dia memperbaiki mobilnya, dia tidak akan makan. Kakak Raj pun meminta Fir untuk tidak seperti itu karena Fir membutuhkan makanan. Tapi tiba-tiba Sidhu datang dan memberikan burger pesanan Fir. आपको प्लीज वीर ये ले तेरा डबल चिकन बर्गर हाय भैया हाय Kakak Raj pun langsung mengambil burgernya dan bertanya kepada Fir apakah burger itu pesanan Fir. Fir menjawab itu bukan burger pesanannya. Kakak Raj tertawa dan bilang jika dia bisa mengubah mobil apapun di dunia ini, tapi tidak akan pernah bisa mengubah Fir. Kakak Raj lalu masuk ke rumah dan membawa burgernya. Sidhu lalu memberikan kopi kepada Fir. Sidhu bilang Fir harus begadang untuk memperbaiki mobil, jadi Fir harus meminum kopinya. Fir lalu berkata jika Sidhu sangat perhatian kepadanya. Sidhu pun menjawab jika dia dan Fir sudah seperti saudara, sudah sepantasnya dia perhatian. Fir pun meminum kopinya. Tapi setelah meminum kopi, Fir malah memikirkan Ishita sampai ketiduran. Dan di pagi hari, Fir disiram air. Fir pun langsung bangun. Anwar dan Sakti lalu menyuruh Fir untuk melihat mobil yang seharusnya diperbaiki oleh Fir. Bukannya mobil itu diperbaiki, musik sistem mobilnya malah hilang. Dan ternyata yang mencuri musik sistemnya adalah Sidhu. Sidhu lalu menjual barang curiannya kepada penadah barang curian bernama Oscar. Sidhu yang sudah sering menjual barang curiannya pada Oscar meminta bonus karena hari itu adalah hari ulang tahun pacarnya. Oscar kemudian mau memberikan bonus karena hari itu juga hari ulang tahun adiknya. Sidhu lalu menelpon pacarnya untuk mengajaknya jalan-jalan dan merayakan ulang tahunnya. Pacar Sidhu yang bernama Jenny lalu bilang pada Sidhu jika dia akan meminta izin dahulu kepada kakaknya. Jenny pun menelpon kakaknya untuk meminta izin. Dan ternyata kakak Jenny adalah Oscar. Fir lalu membawa skuter Ishita ke rumah Ishita. Ishita pun bertanya berapa biaya untuk memperbaiki skuternya. Tapi Fir berkata tidak perlu ada biaya, gratis untuk Ishita. Saat Fir akan pergi, Fir berdiri di depan rumah Ishita. Ishita pun bertanya ada apa. Fir lalu bilang jika dia sudah meminta teman-temannya untuk menjemputnya, tapi belum ada yang datang. Ishita kemudian berkata jika dia yakin teman-teman Fir sedang di jalan. Ishita lalu mengajak Fir untuk ngopi bersama sambil menunggu teman-temannya. Saat Fir dan Ishita ngopi bareng, Ishita bilang jika dia memikirkan tentang Fir. Ishita bilang bagaimana mungkin ada seorang kakak seperti kakaknya Fir. Fir lalu langsung menjelaskan kepada Ishita jika kakaknya tidak seperti yang pernah dia bilang. Fir bilang kakaknya sangat menyayanginya lebih dari yang bisa dibayangkan oleh Ishita. Bagi kakaknya, Fir adalah yang utama.
Ishita kemudian bertanya kepada Fir, kenapa Fir berbohong sebelumnya. Fir pun mengatakan jika sebenarnya dia ingin berbicara dengan Ishita dan ingin lebih dekat dengan Ishita. Ishita lalu tersenyum sambil berkata jika Fir memang gila. Setelah itu teman-teman Fir datang. Fir dan teman-temannya lalu mengajak Ishita untuk jalan-jalan. Jenny yang sedang berulang tahun lalu berkata jika tidak baik menolak permintaan gadis yang sedang berulang tahun. Akhirnya Ishita pun pergi bersama Fir dan teman-temannya. Lalu saat mereka jalan-jalan, ada seseorang yang menyuruh pemilik toko bernama Paman Joy untuk menjual drugs. Ishita yang melihat itu meminta orang-orang yang ingin Paman Joy menjual drugs menyuruh mereka pergi dari tempat tersebut atau dia akan memanggil polisi. Lalu orang yang berkepala pelontos ini langsung membanting HP Ishita. Fir lalu datang dan berkelahi dengan orang-orang tersebut. Fir dan Sidhu berhasil mengalahkan orang-orang itu. Tapi sebelum pergi, orang yang berkepala pelontos itu berkata jika Fir baru saja memukuli anak buah King dan Fir akan menerima balasannya. Setelah itu, Fir yang baru selesai bermain voli dikeroyok oleh anak buah King. Fir pun masuk rumah sakit. Kakak Raj lalu bertanya siapakah yang mengeroyok Fir. Tapi Fir bilang jika dia tidak tahu. Kakak Raj lalu memberikan HP baru untuk Fir. Kakak Raj bilang itu adalah HP yang selama ini diinginkan oleh Fir. Tiba-tiba Ishita datang dan menjenguk Fir. Dan Fir langsung memberikan HP yang baru saja diberikan oleh kakaknya kepada Ishita. Fir bilang jika HP Ishita tadi rusak dibanting oleh anak buah King. Jadi Fir meminta Ishita untuk menerimanya. Kakak Raj lalu menyuruh Ishita untuk menerimanya karena HP itu dibeli dengan penuh rasa cinta. Anwar dan Sakti lalu memberitahu Raj jika mereka sudah mengetahui tempat orang-orang yang mengeroyok Fir. Kakak Raj bersama Anwar dan Sakti lalu pergi ke tempat King. Kakak Raj yang dahulu adalah mafia pun membalas atas pengeroyokan yang dilakukan oleh anak buah King tersebut. Kakak Raj memukuli semua anak buah King dan membakar semua drugs yang dimiliki oleh King.